Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul sniffing. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Anissa Rahmah, saya sendiri Azlina Permainuri, Radatul Ilmi, Era Syafina, Ira Elja Sabidra, dan Finita Ananda. Adapun materi yang akan kami paparkan, yang pertama ada definisi dari sniffing, jenis-jenis, cara menghindari sniffing, cara mendeteksi, cara kerja paket sniffing, dan protokol yang digunakan untuk sniffing. Untuk materi pertama, definisi sniffing akan dijelaskan oleh Finita Ananda. Baiklah, langsung saja kita ke definisi sniffing. Definisi sniffing. Sniffing adalah salah satu kejahatan cyber atau digital yang dilakukan menggunakan jaringan internet. Sniffing dilakukan untuk tindakan merugikan korbannya, yakni mengambil data untuk penggunaan ilegal. Penipuan sniffing bisa terjadi ketika Anda sedang terhubung dengan jaringan internet yang bersifat publik, atau saat proses transfer data dari klien ke server maupun sebaliknya. Sniffing akan bekerja saat terjadi aliran data yang bolak-balik dari klien dan pengguna. Sniffing akan bereaksi dengan menangkap paket-paket data yang dikirimkan menggunakan bantuan tools. Selanjutnya, sniffing akan menyusup pada gadget atau perangkat korban. Pelaku sniffing akan memasukkan sebuah program atau aplikasi berbahaya untuk mencuri seluruh data korban. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Era Syafina. Baiklah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis sniffing. Jadi ada active sniffing dan pasifnya. Nah, sniffing aktif yaitu tindak kejahatan cyber dengan cara mengubah isi paket data. Tindakan yang kerap ini dilakukan biasanya yaitu dari ARP poisoning dan man-in-the-middle attack. Active sniffing ini dijalankan pada switch jaringan, jadi bukan pada perangkat. Nah, yang kedua ada passive sniffing. Nah, jenis passive sniffing ini merupakan tindakan cybercrime dengan cara menyadap tanpa mengubah paket data dalam jaringan yang dikirimkan klien dan server. Nah, jadi saat terjadi sniffing ini, proses paket data masih utuh dan tidak berubah. Passive sniffing tidak menunjukkan tanda-tandanya, sehingga korban biasanya tidak sadar atau tidak curiga. Passive sniffing dijalankan lewat perangkat dan yang bertugas menyebarkan sinyal ke semua komputer klien. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Azlina Permainuri. Materi ketiga, cara menghindari sniffing. Untuk menghindari sniffing itu ada 3 cara yang umumnya. Yang pertama, kita sebagai pengguna internet jangan sembarangan mengunduh aplikasi atau mengklik tautan yang dikirim melalui WhatsApp, SMS, atau email. Yang kedua, kita cek keaslian telepon, keaslian dari sebuah telepon, WhatsApp, SMS dengan cara menghubungi call center resmi perusahaan terkait. Nah, yang terakhir, yang ketiga, mengunduh aplikasi dari sumber yang resmi dan terpercaya seperti website perusahaan, Google Play Store, App Store, dan lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Rahmah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu cara mendeteksi sniffing. Cara mendeteksi sniffing, ada sejumlah cara yang bisa Anda lakukan untuk mendeteksi sniffing. Langkah ini perlu Anda pahami agar bisa menghindari aksi sniffing yang diam-diam masuk ke perangkat Anda. Untuk mendeteksi sniffing, Anda dapat melakukan dengan bantuan alat atau tools sebagai berikut. Yang pertama ada Wireshark, Debug, DSNIF, metode ping, metode ARP, on localhost, ARP watch menggunakan IDS. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu
Di sini adalah gambar cara kerja paket sniffing yang menjelaskan yang pertama, collection. Cara kerja paket yang pertama adalah merubah interface dan mulai mengumpulkan semua paket data yang melalui jaringan yang sedang diawasi. Yang kedua, conversion. Cara kerja setelah collection adalah conversion dengan cara merubah data yang sudah dikolek berbentuk binari ke dalam data yang lebih mudah dipahami. Yang ketiga, analisis. Cara kerja ketiga adalah menganalisis data yang sudah dikonversi ke dalam blok-blok protokol berdasarkan sumber transmisi data. Yang terakhir, keempat, pengambilan data. Cara kerja sniffing yang terakhir setelah semua dilakukan, hacker akan mengambil data tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cutnodatul Ilm. Baiklah, ini pembahasan ke-6 yaitu protokol yang digunakan sniffing. Yaitu HTTP yang digunakan untuk mengirimkan paket data tanpa adanya enkripsi sehingga tindakan sniffing bisa dilakukan dengan mudah. SMTP fungsi utamanya untuk transfer email tetapi masih belum aman dari tindakan kejahatan sniffing. NNTP bisa digunakan untuk semua jenis komunikasi, namun kekurangannya setiap paket data yang dikirimkan berbentuk teks yang jelas mudah dibaca sehingga sangat rawan sekali. POP atau Post Office Protocol memiliki fungsi untuk menerima email dari server. Protokol ini tidak bisa dijamin aman karena email yang masuk masih memungkinkan untuk disisipi spoofing email. FTP memiliki fungsi untuk mengirim dan menerima file namun tidak memiliki fitur keamanan sedikitpun. Semua data yang dikirimkan berbentuk teks yang mudah sekali diambil oleh sniffer. IMAP, yang terakhir IMAP yang berfungsi mirip-mirip dengan SMTP, yaitu berhubungan dengan email transfer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.